Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uang, lembaga keuangan, dan kebijakan moneter. Kita awali dulu dengan uang itu apa, kemudian kegunaannya, bagaimana awal mula penggunaannya. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan uang itu adalah segala bentuk media untuk pertukaran. Jadi, uang ini merupakan pengganti alat tukar yang pada masa sebelumnya itu masih menggunakan sistem barter. Jadi ketika, barter itu kan misalkan ada dua belah pihak yang akan melakukan pertukaran, pertukaran barang, A membawa beras, kemudian B membawa ikan. Nah, berarti kan di sini beras akan ditukarkan dengan ikan. Nah, ketika menggunakan media lain, berarti di sini adalah dengan menggunakan, uang. Nah, jadi di sini, media atau yang akan digunakan, alat pertukaran yang disebut dengan uang ini, biasanya adalah yang diterima oleh masyarakat gitu. Jadi di masyarakat tersebut berlakunya, apa, misalkan terkait dengan mata uang suatu negara tertentu, itu kan, eee, berlaku hanya di negara tertentu pula gitu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan alat tukar yang diterima oleh masyarakat setempat untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Kemudian, bentuk awal dari uang atau kegunaan dari uang itu sendiri, itu adalah tadi untuk alat pertukaran, kemudian untuk satuan penghitungan dan, alat untuk menyimpan nilai. Nah, jadi di sini ketika uang digunakan sebagai media pertukaran, ini berarti, eee, akan menghindarkan kerumitan-kerumitan yang terjadi pada saat, yang digunakan adalah barter. Kalau misalkan, tadi antara beras dan ikan gitu, kemudian, ini kan berarti yang ingin menukarkan beras itu dia memang perlu ikan, sementara yang mau menukarkan ikan dia memang perlu, beras. Cuman kalau misalkan di sini terjadi perbedaan kebutuhan gitu ya, misalkan si A sebagai pemilik beras, dia itu sebenarnya memerlukan, garam. Nah, berarti kan dia harus mencari, orang yang mau menukarkan orang yang punya garam dan ingin menukarkan dengan beras gitu ya. Nah, jadi di sini akan diperlukan, waktu yang lebih lama untuk mencari kecocokan tadi, barang yang akan ditukarkan. Nah, ketika dia menggunakan uang sebagai media penukar, maka kerumitan-kerumitan tersebut tidak akan terjadi lagi. Kalau misalkan terkait dengan jasa mungkin akan lebih repot lagi. Misalkan, eee, tukang pembuat, barang kerajinan kayak misalkan meja, kemudian atau alat-alat dapur gitu ya. Kemudian, dia kan sebagai pengrajin dia perlu makan, dia perlu beras, perlu protein gitu misalkan. Terus, berarti kan dia harus mencari orang yang punya beras dan dia perlu untuk menukarkan, dengan alat-alat, kerajinan gitu atau dia perlu meja. Nah ini kan, itu tadi dengan menggunakan uang, kerumitan tadi itu bisa dihindari. Kemudian uang sebagai, unit of account, satuan pengukuran gitu ya, ini bisa digunakan untuk misalkan hanya digunakan untuk tujuan akuntansi gitu, jadi untuk penghitungan, jadi tanpa harus ada bentuk fisiknya. Jadi misalkan untuk dihitung sebagai satuan tertentu. Uang ini akan berfungsi sebagai satuan, penghitungan. Kemudian uang juga bisa berfungsi untuk, satuan penyimpanan gitu ya. Jadi di sini, eee, uang ketika disimpan itu bisa memiliki perubahan nilai gitu ya. Jadi kayak misalkan menjual barang hari ini, kemudian, ketika orang jual barang kan dapat uang, kemudian uangnya disimpan. Nah, nanti di masa depan kan, nilai uang kalau misalkan disimpan, dia nilainya akan berubah gitu. Nah, di sini, perubahan nilai dari uang tersebut ini yang dimaksud dengan
kegunaan uang sebagai alat penyimpanan. Tentu saja hal ini ketika uang itu digunakan sebagai alat penyimpanan, tentu saja akan berharap bahwa nilai uangnya itu stabil gitu ya, sehingga baik di masa kini atau masa depan itu tidak ada resiko nilai uangnya akan berkurang gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan nilai uangnya itu tidak stabil, berarti kan malah rugi itu akan disimpan ya. Misalkan nilai uangnya itu seharga satu karung beras pada hari ini, tapi ketika besok udah hanya seperempatnya, seperempat karung beras itu kan misalkan ini terjadi ketidakstabilan gitu ya. Nah, ini kan berarti ketika dia disimpan, nilai uang itu malah akan jadi jatuh. Kemudian, uang itu, bagaimana awalnya? Nah, tadi ketika uang itu kan hadir ketika dia mulai menggantikan sistem pertukaran sistem pertukaran barang atau barter tadi, yang memiliki kesulitan-kesulitan, untuk diimplementasikan gitu ya, terutama ketika perekonomiannya sudah, semakin terbuka. Jadi, banyak agen-agen yang ikut masuk ke dalam pasar. Kalau misalkan perekonomiannya lebih tertutup, antar warga dalam satu lingkungan atau, dalam satu pasar itu hanya terdiri dari beberapa pihak gitu ya, yang lebih saling mengenal kebutuhannya. Nah, itu mungkin akan masih lebih mudah untuk dilakukan barter tadi. Nah, awal mulanya uang itu, berawal dari penggunaan uang logam-logam yang berharga. Jadi seperti emas, kemudian perak. Nah, itu jadi bahan uang, kemudian, nilainya itu ya, apa, diasosiasikan dengan nilai uang atau perak, di masa itu, gitu. Nah, kemudian Eee, yang berikutnya setelah penggunaan logam-logam berharga tadi seperti, emas dan perak, pada periode berikutnya mulai digunakan yang namanya paper currency atau mata uang yang bentuknya kertas. Jadi di sini dia, eee, pihak bank itu akan mengeluarkan atau pihak pemegang otoritas keuangan itu akan mengeluarkan uang dalam bentuk kertas, kemudian pada awalnya dia digunakan untuk menggantikan tadi, menggantikan kegunaan dari uang emas dan perak. Jadi untuk lebih, praktisnya juga kan kalau misalkan, sedang melakukan transaksi kemudian uangnya itu dalam bentuk emas atau perak itu kan misalkan transaksinya besar berarti kan harus bawa berkilo-kilo emas, berkilo-kilo perak. Nah, ini juga merupakan, hal yang kurang praktis gitu ya, makin kemari kan transaksi yang akan dilakukan semakin besar ya kan, seiring dengan meningkatnya, perkembangan kegiatan perekonomian. Nah, ketika digantikan dengan uang kertas ini, nah, ketika dilakukan transaksi kan akan lebih praktis gitu. Jadi misalkan dilakukan transaksi dalam jumlah yang besar itu hanya perlu sekian tumpuk, uang kertas misalkan. Kemudian seiring dengan perkembangan, zaman, yang terbaru bentuk uang ini sudah ke dalam bentuk bank deposit. Jadi sebagian besar pembentuk uang atau uang dalam bentuk bank deposit itu merupakan bentuk yang paling, banyak dijumpai. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa, eee uang yang berupa deposit itu adalah, uang yang dipegang atau diletakkan di dalam, bank. Jadi uang yang diletakkan dalam bentuk tabungan gitu ya atau, dalam bentuk apapun tetapi, tidak dalam bentuk seperti uang kertas atau uang logam tetapi diletakkan ke dalam bank ini merupakan deposit money atau uang deposit. Jadi yang di dalam bank tersebut ketika teman-teman meletakkan uang, menabung, kemudian, dalam satu bulan saldonya berapa juta gitu. Saldo tersebut itu merupakan, uang.
Nah, bentuk uang di sini itu yang ada di dalam bank-bank itu kemudian diberikan kemudahan untuk mengaksesnya. Nah, untuk mengakses uang tabungan itu kan yang sering digunakan adalah kartu ATM, debit card gitu ya, atau kartu cek. Walaupun mungkin lebih sedikit penggunanya, tetapi kartu ATM, kemudian kartu debit itu adalah bukan uang. Yang dimaksud uang itu adalah uang yang disimpan di dalam bank tadi, uang deposit money tadi. Tetapi untuk kartunya, kartu ATM, debit card, itu dia bukan merupakan uang, tetapi hanya merupakan sarana untuk mempermudah akses ke penggunaan uang tadi. Jadi penggunaan aksesnya itu bisa untuk pembayaran, transfer, tanpa harus datang ke bank. Itu menggunakan kartu ATM, debit card, atau cek. Tetapi sekali lagi itu bukan merupakan bentuk uang, yang merupakan uangnya adalah ya yang dalam bentuk deposit money tadi itu adalah saldonya, uang yang disimpan di dalam bank tadi. Kemudian di sini ada juga catatan bahwa untuk masa sekarang bank itu dia menciptakan uang, meng-create uang itu dengan cara menerbitkan deposit, promise to pay, kemudian jumlah depositnya itu selalu lebih besar daripada jumlah uang cash yang bisa dibayarkan. Jadi, eee, uang yang berupa deposit-deposit tadi, itu adalah pembentuk sebagian besar dari, uang yang ada di, dalam bank. Kemudian mengenai uang beredar, jadi ini sumbernya aku gunakan, dari beberapa sumber, tapi, soalnya kalau yang di Lipse itu kan, sudah spesifik case-nya, Canadian case sehingga, aku tambahkan dari berbagai sumber lain, supaya, konteksnya menggunakan konteks Indonesia. Nah, jumlah uang beredar ini, yang dimaksud dengan jumlah uang beredar itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah, tetapi perilaku bank-bank dan masyarakat umum, bank-bank ini maksudnya ya bank bank pemerintah, bank swasta, lembaga-lembaga keuangan gitu ya. Nah, bagaimana mereka berperilaku terhadap, bereaksi terhadap suku bunga yang ditentukan. Nah, itu akan menentukan proses, timbulnya uang beredar. Nah, jadi menambah atau mengurangi jumlah uang beredar meskipun di sini ada catatan bahwa pemerintah merupakan komponen yang paling penting selaku pelaku, yang paling menentukan jumlah uang beredar. Uang beredar ini ya berarti jumlah uang yang ada di masyarakat gitu ya. Uang yang ada itu berapa? Nah, itu adalah uang beredar. Di sini ada dua pengertian tentang uang beredar, yaitu narrow money dan broad money. Untuk yang narrow money, uang dalam arti sempit itu adalah uang kartal dan uang giral. Sementara untuk yang uang dalam arti luas atau broad money, ini meliputi uang dalam arti sempit ditambah uang kuasi atau kuasi money. Di sini uang kuasi ini mencakup saldo deposito berjangka dan simpanan tabungan di bank. Jadi kalau deposito itu kan meletakkan uang di bank, tetapi, pengambilannya itu diberi jangka waktu. Jadi harus ada di bank itu selama 1 tahun, 5 tahun, dalam waktu periode tertentu, gitu ya. Nanti dia akan memberikan semacam si bank akan memberikan, benefit, jadi semacam bunga, kepada konsumen, itu adalah deposito berjangka. Kalau tabungan ya yang teman-teman gunakan itu ya, banyak digunakan itu adalah, uang tabungan di bank. Jadi ini termasuk quasi money. Nah, uang dalam arti sempit di sini, merupakan daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran atau dapat diperluas mencakup alat-alat pembayaran yang mendekati uang, yaitu deposito dan tabungan. Nah, di sini untuk uang dalam arti sempit itu adalah uang yang, kita temui, uang kertas, uang logam, dan demand deposit, jadi uang giral yang berupa rekening koran atau giro. Sementara untuk, ini uang yang arti sempit itu biasanya diberi notasi M1, jadi kalau kalian pergi ke
webnya BI, di situ dia selalu secara reguler mengeluarkan data M1 berapa, M2 secara periodik gitu ya, per bulan, kemudian per tahun di situ ada akumulasinya, baik M1 maupun, M2. Untuk yang M2 itu adalah M1 ditambah dengan deposito berjangka dan tabungan milik masyarakat pada bank-bank. Jadi, M2 ini adalah M1 tadi kan, jumlah uang plus uang giral ya, uang kartal dan uang giral, kemudian M2 ini adalah M1 tadi plus time deposit, deposito berjangka, dan saving deposit. Jadi, di sini M2 ini sesuai dengan pengertiannya gitu, memiliki arti yang lebih luas, sehingga penyusunnya itu juga lebih banyak. Untuk yang uang dalam arti luas lagi itu adalah M3, ini mencakup semua TD dan SD besar kecil rupiah atau dolar. Jadi, ketika disingkat M3 ini adalah M1 plus QM, di mana QM ini adalah uang kuasi. Nah, untuk uang inti atau reserve money, jadi bagaimana uang itu dibuat pada perekonomian sekarang. Jadi proses uang itu pada awalnya diawali dari adanya uang inti atau reserve money yang dikeluarkan oleh bank sentral. Jadi ini adalah uang inti. Jadi awalnya uang itu dari mana? Kan dicetak gitu ya. Siapa yang mencetak, yang mengeluarkan? Bank sentral. Nah, jadi uang inti di sini adalah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dalam hal ini Bank Sentral, Bank Indonesia, ditambah dengan saldo rekening koran milik bank-bank atau masyarakat pada bank sentral. Kemudian keseluruhan total tadi ini bisa dilihat sebagai penjumlahan antara uang kartal dengan cadangan bank atau bank reserve. Jadi uang inti ini bisa dihitung dengan cara menjumlahkan uang kartal, mata uang kertas dan uang logam yang sudah dicetak dan diedarkan di masyarakat berapa, plus ini saldo rekening koran yang ada di bank-bank yang milik masyarakat yang ada di dalam bank sentral atau di sini bank reserve. Nah, kemudian uang inti atau reserve money ini bisa meningkat karena 3 hal. Yang pertama adalah surplus neraca pembayaran, ada kelebihan dari neraca pembayaran. Kemudian defisit APBN yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Nah, ketika ada pencetakan uang baru, ini kan berarti ada peningkatan gitu ya. Nah, ini makanya akan meningkatkan uang inti tadi. Ada uang yang ditambahkan. Ini berarti uang intinya akan mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan kredit bank sentral kepada bank-bank dan kepada lembaga-lembaga lain. Jadi di sini bank sentral memberikan tambahan kredit kepada bank-bank dan lembaga keuangan yang lain. Nah, dalam proses penciptaan uang, bagian dari uang inti yang dipegang oleh masyarakat umum langsung menjadi uang kartal. Jadi uang kartal tadi, pecahan uang kertas, uang logam, yang dipegang oleh masyarakat itu adalah uang kartal, kemudian yang dipegang oleh bank-bank umum itu adalah menjadi uang giral. Ini kenapa uang yang masuk ke bank, kemudian menjadi reserve, bank reserve tadi, itu bisa melipatkan diri, nah, atau menggandakan. Nah, ini kan kalau uang masuk ke bank itu kan ada mekanisme bunga tadi ya, sehingga dia nilai uangnya itu akan meningkat setelah ada mekanisme bunga tadi. Nah, jadi di sini ketika dibuat bagan ini yang dimaksud dengan uang inti atau reserve money yang adalah berarti uang yang dikeluarkan oleh bank sentral atau pemerintah sama saldo rekening koran pada bank sentral. Nah, ini untuk yang uang yang dipegang masyarakat ini adalah uang kartal, sementara yang saldo rekening koran di bank umum dan milik bank-bank ini adalah sebagai cadangan bank atau bank reserve tadi, atau disebut sebagai uang giral pada bank milik masyarakat. Jadi uang kartal dan uang giral ini adalah jumlah uang beredar. Nah,
Untuk yang berikutnya adalah bagaimana teori penawaran uang. Jadi untuk teori penawaran uang, nanti tentunya di belakang ada teori permintaan uang kan, karena untuk, uang ini juga berlaku demand dan supply, jadi ada penawaran, ada permintaan. Untuk teori penawaran uang nanti ada 2 macam teori yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penawaran uang tanpa bank. Jadi di sini dengan teori penawaran uang tanpa bank, ini menganggap bahwa perbankan itu tidak ada, karena tidak ada pengaruh terhadap proses penciptaan uang. Jadi, eee, mekanismenya itu akan terjadi dengan sendirinya, dengan mekanisme pasar. Itu adalah teori penawaran uang tanpa bank. Jadi teori yang paling sederhana ini, bisa digambarkan sebagai berikut, pada saat sistem standar emas digunakan, jadi, eee, ketika emas itu adalah satu-satunya alat pembayaran. Emas kan adalah salah satu logam mulia, tetapi di sini, emas adalah satu-satunya alat pembayaran. Kemudian berarti kan alat pembayarannya hanya tergantung oleh satu hal, yaitu emas, sehingga jumlah uang beredar ya berarti sama dengan jumlah ketersediaan emas yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian jumlah emas ini dapat turun, jumlah emas ini berarti sama dengan jumlah uang, karena kan tadi jumlah uang beredar adalah sama dengan jumlah emas. Nah, jumlah emas ini dapat turun apabila emas dikirim ke luar negeri untuk menutup defisit neraca pembayaran atau impor. Kemudian industri-industri yang menggunakan emas dalam proses produksinya akan menyedot emas yang ada. Jadi uang atau emas ini akan dikirim keluar sehingga jumlah emas akan menurun di dalam negeri. Kemudian untuk yang jumlah emas ini akan naik apabila ada surplus neraca pembayaran. Jadi jumlah ekspor itu melebihi dari jumlah impor sehingga tambahan emas akan masuk. Kemudian ini tadi bahwa peredaran uang tadi ditentukan oleh mekanisme pasar, sedangkan pemerintah, bank sentral, perbankan ini tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang beredar. Kemudian, bila suatu perekonomian tertutup itu menggunakan emas untuk alat pembayaran, maka uang hanya akan bertambah apabila orang memproduksi emas. Nah, di sini berarti kan produksi emas itu akan tergantung dengan, harga emas gitu. Jadi produsen emas akan memproduksi emas jika harganya menguntungkan, yaitu kapan? Apabila harga emas di pasaran lebih tinggi daripada biaya produksinya. Nah, kemudian, teori penawaran uang yang kedua adalah teori penawaran modern, di mana di dalam perekonomian modern itu digunakan sistem standar kertas dan sumber terciptanya uang itu adalah, melalui otorita moneter atau pengambil kekuasaan atau pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah dan bank sentral, Bank Indonesia untuk kasusnya Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya. Jadi di sini dengan teori penawaran modern, jumlah uang beredar itu melalui mekanisme pemerintah dan bank sentral, dan lembaga-lembaga keuangan lain atau disebutnya di sini adalah otorita moneter, pemegang, otorita moneter. Nah, jadi di sini otorita moneter adalah sumber penawaran uang inti dan lembaga keuangan sebagai sumber penawaran uang, sekunder. Jadi kenapa dia sumber inti, karena yang berhak mencetak, menentukan saat ini cetak uangnya berapa, atau stop dulu, atau dilanjutkan, ditambah, itu adalah pemerintah dan bank, sentral, makanya dia disebut sebagai sumber penawaran primer atau inti, sementara untuk lembaga keuangan yang lain, itu dia sebagai supporting system, eee, turut berperan, tetapi tidak yang sebagai, lembaga yang menentukan gitu ya, tetapi dia berperan dalam kegiatan penyediaan uang ini, sehingga untuk yang lembaga keuangan lain, itu adalah sebagai sumber penawaran uang sekunder. Kemudian jumlah uang beredar itu juga merupakan hasil proses pasar, artinya dia merupakan interaksi, antara permintaan dan penawaran, seperti pada saat teman-teman mempelajari
permintaan dan penawaran barang dan jasa pada umumnya. Jadi di sini jumlah uang beredar itu tidak hanya tergantung dari proses pencetakan uang atau merupakan keputusan pemerintah saja. Jadi tetap ada mekanisme pasar di dalamnya dengan teori penawaran modern ini. Jadi eh, jadi ketika di sini ada proses mekanisme pasar gitu ya, misalkan di suatu waktu permintaan uang inti tidak sesuai dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar akan melakukan penyesuaian. Jadi kalau yang diharapkan kan adalah terbentuknya titik equilibrium, jadi permintaan sama dengan penawaran. Tetapi ketika jumlah permintaan tidak sama dengan penawaran, maka yang dilakukan adalah penyesuaian-penyesuaian tadi oleh pihak-pihak yang berperan di dalam pasar uang, sehingga menuju ke titik keseimbangan. Jadi di sini proses adjustment tadi ya, menuju ke titik keseimbangan. Nah, misalkan di sini ketika pasar dalam posisi keseimbangan, pemerintah menambah penawaran uang inti kepada masyarakat, misalkan dengan menaikkan gaji pegawai. Pertama, tambahan uang inti akan diterima masyarakat sebagai tambahan uang tunai. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan karena masyarakat akan merasa terlalu banyak memegang uang tunai. Kemudian dilakukan penyesuaian dengan menyimpan kelebihan uang tunai tadi ke dalam rekening giro. Berarti cadangan bank menjadi lebih besar. Nah, sehingga pada bank itu kan banyak orang yang nabung gitu ya, sehingga kelebihan cadangan. Dan bank mungkin akan menanamkan kelebihan tersebut dengan membeli SBI. Nah, pada transaksi tersebut bank akan menerima SBI dan BI menerima uang tunai. Nah, kesimpulannya adalah tambahan uang inti oleh pemerintah kembali ke BI sebagai otorita moneter. Nah, uang kartal yang dipegang masyarakat ini akan tetap, tetapi ada tambahan uang giral sehingga M1 bertambah. Jadi, di sini terlihat terjadinya penyesuaian yang dilakukan antara pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian bank, kemudian kembali lagi ke BI, sehingga di sini menuju ke keadaan setimbang bahwa uang kartal yang dipegang masyarakat akhirnya akan kembali ke titik tetap, tetapi di sini ada tambahan uang giral atau M1-nya akan bertambah. Nah, kemudian untuk yang teori permintaan uang di sini juga ada dua, yaitu teori liquidity preference oleh Keynes dan teori kuantitas atau teori klasik untuk teori permintaan uang. Nah, menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang untuk memegang uang, yaitu motif pertama adalah motif transaksi, yaitu tujuannya itu untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Jadi, kenapa orang atau kenapa masyarakat itu memegang uang? Ya, yang pertama adalah untuk mempermudah kegiatan transaksi, misalkan dia mau beli makanan karena dia perlu makanan, membayar sewa rumah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Jadi misalkan eh, apa berjaga-jaga misalkan untuk kepentingan di masa depan gitu ya, atau kepentingan yang tidak terduga. Misalkan di sini contohnya adalah karena sakit atau kecelakaan. Jadi uang itu akan disimpan untuk sewaktu-waktu di depan digunakan. Kemudian motif mendapatkan keuntungan atau motif spekulasi. Jadi saat ini misalkan harga emas sedang tinggi, maka eh, untuk motif spekulasi ini biasanya dilakukan. Jadi untuk menambah ini ya motif keuangan atau investasi. Jadi di masa sebelumnya itu orang akan beli emas gitu ya, disimpan, kemudian nanti harga emas itu kan akan mengalami kenaikan terus. Nah, sehingga dia akan mengalami keuntungan. Jadi kalau misalkan dijual itu kan harganya mengalami kenaikan lebih besar dari harga belinya dulu gitu. Itu namanya dia akan mendapatkan keuntungan. Kemudian untuk teori permintaan uang yang berikutnya adalah teori kuantitas atau teori klasik yang diusung oleh David Ricardo dan Irving Fisher. Jadi untuk yang David Ricardo, kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang. Jadi apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula.
Tetapi kalau misalkan jumlah uang itu berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan menjadi 2 kali lipat dari semula. Sementara untuk yang Irving Fisher, perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Jadi kalau misalkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu bertambah, maka nilai mata uang akan turun. Tetapi kalau misalkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu menurun, maka tingkat harganya akan mengalami kenaikan. Yang berikutnya adalah bank umum dan bank sentral. Jadi bank ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam penyediaan likuiditas keuangan dalam perekonomian. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada bank sentral, Bank Indonesia, kemudian ada bank-bank lain. Bank-bank lain ini ada bank milik pemerintah, kemudian bank plat merah gitu ya sebutnya, terus ada bank-bank swasta. Yang non pemerintah. Jadi di sini untuk bank sentral tadi di awal sudah disebut perannya itu apa. Dia akan mencetak uang tadi ya, mengeluarkan uang. Nah, untuk dalam perkembangannya, bank ini di berbagai negara maju menghadapi 3 isu utama, yaitu deregulasi, kemudian inovasi keuangan, dan globalisasi. Jadi kalau inovasi keuangan, nah berarti kan seperti yang sekarang ini adanya uang aplikasi gitu. Jadi uang itu nggak hanya beredar dalam kegiatan perekonomian atau parkir di bank, tetapi hadir dalam bentuk yang lain, ya ini kayak uang elektronik seperti OVO, GoPay. Nah, ini merupakan proses inovasi keuangan yang dia juga mempengaruhi kegiatan di bank. Kemudian lembaga keuangan dapat melakukan mediasi dalam proses keuangan antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam perekonomian. Tetapi sering juga bank ini dia juga bertindak sebagai pemberi pinjaman gitu ya kan. Ada kredit-kredit konsumsi, kredit perumahan yang dikelola oleh bank-bank tertentu. Nah, peran penting bank dalam kegiatan ekonomi ini akan menjadikan lembaga keuangan ini dapat dikatakan sebagai jantung sektor keuangan. Jadi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, stabilitas perekonomian secara makro. Jadi kayak misalkan bank ini juga akan menunjukkan bagaimana iklim investasi yang sehat gitu ya. Jadi ketika terjadi gejolak ekonomi seperti yang terjadi di Greece, di Yunani itu ya pada saat krisis di Eropa, orang antri mau menarik uang dari ATM gitu sampai antri, kemudian tiap penarikan juga dibatasi karena orang merasa khawatir gitu. Uangnya itu akan mengalami penurunan nilai sehingga beramai-ramai mengambil uang dari bank. Nah, di situ kan menunjukkan berarti ketika uangnya itu diambil banyak dari bank, berarti kan bank cadangannya tadi berkurang gitu ya. Nah, ini akan melemahkan sistem keuangan gitu. Jadi ini merupakan proses yang terkait dengan kegiatan perekonomian yang lain. Di sini ada beberapa contoh bank yang ada di Indonesia. Kalau sekarang berarti yang banyak yang merupakan bagian dari bentuk perbankan, bank syariah gitu ya untuk melayani kegiatan-kegiatan ekonomi secara syariah. Kemudian kegiatan bisnis bank itu bisa berbagai macam, ada penambahan kantor cabang, penambahan ATM. Jadi ketika akses terhadap kegiatan keuangan itu dipermudah, itu sebenarnya bank yang akan menerima keuntungan gitu. Jadi ketika masyarakat ditambahi ini ya ATM, kalau dulu kan ATM masih terbatas gitu. Jadi uang yang beredar, uang yang ada di dalam kegiatan perekonomian itu lebih sedikit gitu. Tetapi ketika ditambah ATM-nya, kemudian misalkan bank tersebut belum cukup modal untuk membangun jaringan ATM sendiri, maka kan ada istilah jaringan ATM bersama. Satu jaringan ATM digunakan oleh beberapa bank secara bersama-sama. Tetapi ada di setiap daerah sampai ke daerah-daerah yang pelosok misalkan, sampai ke daerah pedesaan misalkan. Nah, sehingga akan memudahkan orang untuk melakukan transaksi keuangan.
Nah, ketika terjadi kemudahan transaksi keuangan, maka berarti akan mempengaruhi banyaknya uang yang beredar, makin banyak uang yang beredar dalam kegiatan perekonomian. Suatu kegiatan perekonomian itu akan maju ketika orang melakukan pembelanjaan gitu. Tetapi ketika orang itu lebih suka uangnya parkir gitu ya, disimpan di bank, mengurangi, orang sedang hemat, mengurangi pembelanjaan, itu berarti perekonomiannya lesu gitu. Jadi secara perekonomian apa yang lebih disukai itu adalah ketika terjadi banyak pembelian, karena ketika terjadi pembelian berarti kan produsen akan menerima aliran uang gitu ya, sehingga barangnya terjual, dia menerima keuntungan, kemudian bisa dilanjutkan ke proses produksi berikutnya, menambah jumlah produksi, penjualan, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah dalam bank sentral ini, yang Bank Indonesia gitu ya, ini berperan menjalankan fungsi stabilisasi perekonomian secara makro. Kenapa? Ya karena tadi bahwa tugasnya Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah merupakan inti dari kegiatan penciptaan uang tadi ya. Nah, sehingga di sini dia memiliki peran yang harus dijalankan untuk mencapai stabilisasi perekonomian secara makro yang disebut sebagai kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu merupakan domain atau yang berhak untuk melakukan kebijakan moneter adalah bank sentral atau dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah pengendalian besaran moneter dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Jadi di sini tujuan akhirnya itu adalah untuk menuju ke stabilitas ekonomi makro, di mana ada banyak indikatornya gitu ya, pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, laju inflasi yang rendah, atau adanya atau terciptanya stabilitas harga. Nah, kebijakan ekonomi yang menjadi bagian dari kebijakan ekonomi makro ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Jadi ekonominya itu sehat, tidak terjadi gejolak, sehingga iklim investasi sehat, masyarakat mudah untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Produsen juga memiliki kemudahan untuk me, untuk memproduksi output, kemudian menjual. Ketika barang itu dijual ada yang beli, itu merupakan iklim yang sehat. Kemudian kebijakan moneter dan perekonomian terbuka ini, keterbukaan ekonomi suatu negara ini turut memberikan konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Jadi keterbukaan ekonomi ini maksudnya bagaimana hubungan suatu negara dengan negara lain. Jadi hubungan dalam bentuk ekonomi tadi ya, bisa melalui transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Jadi kan ketika perekonomian terbuka seperti yang dialami atau dilakukan Indonesia, kalau perekonomian tertutup berarti dia tidak memiliki kerjasama perdagangan dengan luar negeri. Nah, di sini kalau Indonesia kan dia merupakan menganut perekonomian terbuka gitu. Dia melakukan ekspor impor dengan negara lain, sehingga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kemudian ini bisa digambarkan dalam Impossible Trinity, trilema kebijakan, bahwa negara itu dihadapkan pada salah satu sisi dari segitiga pilihan kebijakan, yaitu pengelolaan nilai tukar, kemudian keleluasaan arus modal, dan otonomi kebijakan moneter seperti pada gambar ini. Jadi contohnya kalau yang di sisi A ini adalah US, kemudian C ini adalah China, kemudian untuk yang sisi B ini adalah Hong Kong. Jadi antara tarik-menarik antara dua hal ini ya, free capital mobility dengan exchange rate management ini US, kemudian exchange rate management dengan monetary autonomy ini China.
Kemudian free capital mobility dengan monetary autonomy ini adalah Hong Kong. Kemudian bagaimana penentuan respon kebijakan moneter ini dilakukan dengan dua cara, yaitu rule-based policy dan discretion-based policy. Untuk yang rule-based policy ini adalah penetapan kebijakan dengan merespon kondisi yang sedang terjadi. Tapi hal ini respon tadi itu tuh sudah diperhitungkan dengan formulasi penetapan instrumen kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi dengan rule based policy penentuan respon kebijakan moneter itu dilakukan dengan membuat formulasi penetapan sebelum kondisi itu terjadi. Jadi dia punya plan gitu ya, punya plan mau melakukan apa saja, kemudian itu yang akan dieksekusi. Sementara untuk yang penentuan responsi kebijakan moneter yang cara kedua dengan discretion based policy ini adalah berdasarkan evaluasi dari waktu ke waktu dengan memperhitungkan kondisi yang sedang berlangsung. Jadi saat ini seperti apa dilakukan evaluasi untuk pengambilan langkah berikutnya. Itu adalah discretion based policy. Untuk yang rule based policy biasanya digunakan dengan formula-formula, contohnya dengan money growth rules, kemudian interest rate rules, dan sebagainya. Jadi kayak dibuat tadi langkah-langkahnya tadi berdasarkan penghitungan ini, penghitungan jumlah uang yang beredar, ini tergantung dari pendapatan nominal dan sebagainya. Ini dihitung dulu, kemudian nanti akan diterapkan pada saat kejadian itu berlangsung gitu ya. Sementara kalau yang discretion based tadi itu akan dievaluasi, jadi tidak membuat formulasi-formulasi seperti ini sebelumnya. Kemudian tujuan kebijakan moneter ini dibedakan menjadi jumlah tujuan yang ingin dicapai. Itu ada berapa? Ada yang merupakan single objektif, jadi tujuannya itu hanya satu. Contohnya, tujuan akhir dari kebijakan moneternya apa? Misalkan stabilitas harga saja. Nah, ini adalah contoh negara yang menerapkan. Kemudian stabilitas nilai tukar dengan ini adalah tujuan akhir, sementara yang di kolom berikutnya ini adalah kerangka strategi kebijakan. Jadi untuk mencapai tujuan akhir itu nanti bisa melalui cara ini ya, exchange rate anchor, money aggregate targeting, dan inflation targeting. Jadi untuk mencapai stabilitas harga, negara Burundi dan Maroko itu menggunakan exchange rate anchor. Kemudian yang Armenia, Ghana ini menggunakan inflation targeting, sementara Mesir menggunakan cara yang lain-lain. Kemudian ada juga yang memiliki beberapa tujuan. Contohnya di sini adalah dual objektif, stabilitas harga dan nilai tukar, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Atau ada yang sampai 3 objektif, stabilitas, nilai tukar, dan pertumbuhan. Nah, kemudian tadi untuk mencapai tujuan akhir tadi dilakukan dengan menggunakan instrumen. Instrumen kebijakan moneter itu dibagi dua. Yang pertama adalah konvensional dan non-konvensional. Untuk yang non-konvensional itu dengan cara operasi pasar terbuka, jadi kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral, kemudian fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto itu apa? Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat berharga, atau cadangan wajib minimum. Ini adalah jumlah alat liquid minimum yang wajib dipunyai oleh bank komersil. Sementara ini adalah contoh negara yang menggunakan instrumen kebijakan konvensional, apa saja yang digunakan gitu ya. Contohnya untuk di Indonesia dia menggunakan instrumen kebijakan konvensionalnya itu berupa operasi pasar terbuka, yaitu menggunakan surat berharga Bank Indonesia, kemudian pasar uang, kemudian fasilitas diskontonya itu dengan periode overnight, kemudian cadangan wajib minimum itu adalah sebesar 5,5% hingga 6,5%. Kemudian untuk yang instrumen kebijakan moneter jenis yang kedua adalah non-konvensional, itu meliputi liquidity provision, pelonggaran fasilitas pinjaman kepada bank komersial dari bank sentral,
large scale asset purchase, operasi pasar oleh bank sentral untuk pembelian surat utang skala besar. Kemudian forward guidance, ini upaya pengelolaan ekspektasi dari para pelaku pasar. Kemudian ini adalah contoh negara-negara yang menggunakan instrumen non konvensional. Rata-rata adalah yang di sini adalah negara maju Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Kemudian tadi untuk mencapai tujuan utama tadi menggunakan kerangka strategis kebijakan moneter yang seperti apa? Di sini ada 4 cara: exchange rate targeting, monetary targeting, inflation target, dan implicit target. Nanti kita akan secara spesifik hanya membahas inflation targeting karena ini yang digunakan oleh Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan inflation targeting itu merupakan strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen Bank Sentral untuk mencapai stabilitas harga. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah. Ada pengumuman rilis gitu ya, berita rilis dari Bank Indonesia mengenai target inflasi tadi mau berapa persen. Berarti di sini adalah inflation target. Nah, ini adalah beberapa kelemahan dan kelebihan dan kelemahan dari inflation targeting, kemudian contoh-contoh negara yang menggunakan. Kelemahannya antara lain dapat menyebabkan aturan yang rigid, kemudian fluktuasi output yang lebih besar, kemudian sinyal bersifat tidak langsung terhadap pencapaian target. Tetapi sekali lagi bahwa kelemahan ini juga akan ada di kerangka strategis yang lain gitu. Cuman di sini berarti ketika ada kelemahan, ada kelebihan, berarti harus tarik ulur antara kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ini adalah negara-negara penganut Inflation Targeting Framework atau ITF. Berarti kan yang dipantau adalah tingkat inflasinya. Indonesia ada di sini bersama dengan negara-negara yang lain. Jadi hingga 2016 terdapat 36 negara yang menggunakan fully fledged inflation targeting framework dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Kemudian bagaimana prinsip pelaksanaan ITF ini? Ini berarti tadi ya ada meliputi berbagai hal, ada institutional commitment, sasaran utamanya apa, kemudian dilakukan public announcement ini yang mengumumkan target inflasi, kemudian pendekatan inklusif, kemudian ada good governance. Jadi kesemuanya ini harus memiliki kesinambungan, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian tingkat inflasi pasca inflation targeting framework ini digunakan. Jadi kalau Indonesia menggunakan ITF ini sejak 2005, ini bisa dilihat nilai inflation target yang diumumkan gitu ya. Kemudian ini adalah inflasinya yang biru, kemudian 12-month inflation expectation-nya. Jadi memang kalau diperhatikan polanya itu sudah sesuai gitu ya. Inflasi yang terjadi yang biru dengan inflation targetnya. Cuman memang untuk menentukan titik puncak dari inflasi-inflasi itu yang memang sulit untuk dilakukan. Kemudian tipe target inflasi dalam ITF itu bisa menggunakan berbagai macam cara, yaitu point target with tolerant band, dan target range. Jadi tingkat inflasinya itu mau yang langsung, targetnya itu berarti pada suatu angka tertentu, atau point target with tolerant band, ada angka tertentu tetapi dengan toleransi, jadi antara berapa sampai berapa, di mana angka tertentu tadi ada di antaranya, kemudian yang hanya berupa target range. Untuk Indonesia menggunakan point target with tolerant bands, kemudian Bank Indonesia ini menggunakan tadi point target with tolerant band itu di angka 3,5% itu poin targetnya, kemudian toleran bandnya adalah plus minus 1%. Nah, untuk kerangka strategis kebijakan di Indonesia itu tadi ya dengan ITF tadi, tapi sebenarnya untuk penggunaan ITF itu sendiri dia semakin berkembang dengan
adanya fleksibel ETF, kemudian ada integrated ETF. Nah, untuk ETF sendiri itu kan tadi hanya price stability, kemudian dengan fleksibel ETF ditambahkan dengan financial stability, sementara untuk yang integrated ETF itu ditambahkan dengan foreign exchange intervention dan capital flow management. Ini adalah kebijakan moneter Indonesia per period, nanti bisa dilihat secara mandiri. Mungkin langsung ke periode sekarang ya. Jadi kebijakan moneter yang digunakan itu adalah kerangka ETF menjadi fleksibel ETF. Jadi yang digunakan adalah fleksibel ETF. Kemudian bersamaan dengan implementasi fleksibel ETF, Bank Indonesia menjadikan BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga kebijakan. Jadi untuk flexible inflation targeting framework Bank Indonesia ini berkembang ya, merupakan perkembangan dari ITF yang sebelumnya juga diterapkan, tetapi di sini berarti ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan lain untuk memperkuat ITF yang sudah ada. Kemudian pencapaian target inflasi di Indonesia ini bisa dilihat berdasarkan periode. Jadi untuk periode sejak kan dia menggunakan ITF sejak 2005 gitu ya. Kemudian yang menggunakan target fleksibel ITF itu sejak 2009. Jadi bisa dilihat ini pencapaian target inflasi sejak ITF dan FITF itu diimplementasikan. Jadi yang merah, titik merah ini adalah inflation realization yang terjadi, kemudian inflation target adalah yang biru. Jadi di beberapa titik itu sudah mendekati dengan realisasi proses inflasinya. Baik, mungkin itu penjelasan untuk materi kita pada pertemuan kali ini mengenai uang, lembaga keuangan, dan kebijakan moneter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.